Sebelumnya di Orient episode 2, Musashi dan Kojiro bertarung melawan monster Kishin. Kita ralat. Musashi aja yang bertarung melawan monster Kishin. Kojiro pecah mental. Jadi gak berani melawan. Di sela pertarungan mereka, datang kelompok samurai bernama Takeda, yang dipimpin oleh Komandan Naotora. Naotora berkata Kishin adalah monster yang cepat beregenerasi. Berapa kalipun diserang tubuhnya akan kembali ke bentuk semula. Tapi Musashi tetap saja tidak peduli. Dia bertekad ingin mengalahkan Kishin sebagai langkah awal untuk mewujudkan mimpinya menjadi samurai. Kita masuk ke episode 3 di mana episode kali ini semakin menarik. Berjudul Dunia Luar. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Terlihat Musashi hendak menyerang Kishin yang sudah diikat oleh kelompok samurai Takeda. BM. Musashi kembali menyerang perut Kishin. Tapi seperti yang dikatakan Komandan Naotora. Berapa kalipun diserang, tubuhnya akan kembali seperti semula. Saat Musashi masih bengong di perut Kishin ini. Tiba-tiba ia ditarik ke markas Komandan Naotora. Ini adalah markas kami ucapnya. Kenapa kau menghalangiku? Tanya Musashi kesal. Naotora bertanya kenapa Musashi sampai berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang Kishin. Mempertaruhkan nyawa demi mewujudkan impian adalah hal yang wajar. Jawab Musashi. Untuk mengalahkan Kishin tidak bisa dilakukan sendiri ucap Komandan Naotora. Jadi sebaiknya merah saja untuk mengalahkannya. Mendengar ucapan Naotora, justru membuat Musashi semakin kesal. Dia pun berusaha untuk melepaskan tali pengikat dan berlari kembali ke medan pertempuran. Melihat Musashi yang keras kepala, bukannya marah Naotora malah senang. Mau mempertaruhkan nyawa demi mewujudkan impian adalah ciri seorang samurai. Ucap Naotora. Sementara itu para pasukan Takeda membuat sebuah formasi untuk menyerang titik lemah Kishin. Gawat, mereka mengincar inti tanduknya. Kata para pelayan laknat yang memihak kepada iblis mulai panik. Dan tentu saja itu didengar oleh Kojiro. Ya sudah saatnya si Kojiro berguna. Musashi menyerang tanah dengan kapaknya. Lagi. Dan lagi. Sementara itu pasukan Takeda bersiap menyerang titik lemah Kishin. Musashi menghancurkan tanah di sekitarnya. Yang membuat formasi pasukan Takeda jadi kacau dan Kishin terjatuh. Dan tentu saja membuat serangan mereka meleset. Babang Musashi masih tidak ikhlas jika Kishin akan dikalahkan oleh pasukan Takeda ini. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Musashi kembali menyerang Kishin yang terjatuh. Dari bawah Kojiro berteriak agar Musashi menyerang tanduk yang ada di perut Kishin. Karena itulah titik lemahnya. Saat Musashi hendak menghancurkan tanduknya, takdir berkata lain. Malah kapaknya yang hancur. Tiba-tiba Kishin mengeluarkan api dari mulutnya dan hendak menyerang Musashi. Seketika Naotora datang dan langsung menghancurkan tanduknya dengan sekali tebas. What? Sekali tebas saja. Kenapa gak dari tadi, dan Kishin yang malang ini pun hancur. Para pasukan Takeda pun menghunuskan pedangnya dan menyerap kekuatan Kishin yang telah wafat ini. Saat para samurai merayakan kemenangan, Musashi dan Kojiro malah meratapi kekalahan karena gagal membunuh Kishin dengan tangannya. Sementara itu para penambang yang sudah terbebas, berterima kasih kepada Naotora dan pasukannya. Lagi-lagi pemandangan ini membuat Musashi semakin kesal. Di depan gerbang iblis, Naotora menyampaikan pidato kemenangannya. Sementara itu para pelayan iblis tadi terlihat kesal. Mereka mengungkit karena ulah perlawanan samurai yang sia-sia, membuat penduduk Hinomoto yang tidak berdaya habis dibantai oleh iblis. Langit yang bisa kalian saksikan tanpa kekangan ini, pasti ingin kau tunjukkan kepada anakmu kan? Jawaban Naotora membuat para pelayan ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlihat Kojiro sangat kagum akan sosok Naotora ini. Tapi Musashi. Ya dia masih saja kesal, tapi melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh penduduk kota, Musashi mencoba untuk memendam rasa kesalnya dan berusaha menerima. Tapi ya, orang-orang ini berusaha memanasi Musashi yang sudah mulai mereda. Musuh samurai adalah iblis. Samurai yang punya masalah dengan samurai lain adalah Kroco. Kata salah satu rekan Naotora. Karena selalu diprovokasi, akhirnya.
Dia berteriak melampiaskan kekesalannya. Setelah itu Naotora memberinya hadiah berupa kalung kristal besar. "Naotora, apa ini?" tanya Musashi. Tapi lagi-lagi Naotora kembali mengejeknya, dengan berkata ini adalah hadiah karena gagal membunuh Kishin. Ampun deh Naotora ini. Senang sekali melihat orang ngamuk. Di rumahnya Kojiro sangat penasaran dengan kalung yang diberikan Naotora. Saat Musashi ingin membuangnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu di dalamnya. Kojiro langsung membuka gulungan yang ditinggalkan ayahnya. Terlihat pola yang terdapat pada kristal itu sama dengan gambar yang ada di gulungan tersebut. Akhirnya diketahui kalau kristal itu adalah alat untuk mencari iblis. Ternyata tujuan Naotora memberikan kalung ini, agar mereka dapat menemukan keberadaan iblis. Mereka melanjutkan membaca gulungan tadi. Dan diketahui jumlah iblis yang menyerang Hinomoto lebih dari 100. Dijelaskan juga bahwa Kishin makhluk yang memiliki banyak ukuran dan bentuk. Dan mempunyai kekuatan seperti dewa. Tapi, jika dewa itu menghancurkan orang-orang, habisilah mereka dan rebut kembali dunia manusia. Dijelaskan juga bahwa impian besar dari para samurai untuk menyatukan negeri Hinomoto dan menjadi raja. Setelah membaca gulungannya, Musashi terlihat sangat senang. Akhirnya ia mengetahui tujuan sebenarnya dari samurai. Musashi lalu berlari menuju Naotora yang sedang berada di pusat kota Tatsuyama. Musashi berkata ia akan mewujudkan impian samurai yang belum sempat tercapai selama 150 tahun. Sebesar apapun Kishinnya, aku akan tetap mengalahkannya, ucap Musashi. Lantas saja pernyataan itu membuat Naotora dan rekan-rekannya senang. Keesokan harinya markas Takeda meninggalkan kota Tatsuyama sambil melayang. "What? Melayang? Kok bisa?" Sementara itu Musashi dan Kojiro bersiap meninggalkan kota hendak memulai petualangannya di dunia luar. Terlihat kota Tatsuyama yang sangat kecil jika dilihat dari luar. Sementara itu di tempat berbeda, seorang gadis duduk di tepi sungai yang belum diketahui identitasnya. Dan episode 3 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.